Satgas Anti Mafia Bola memanggil Ketum PSSI Erick Thohir untuk dimintai keterangan terkait dugaan suap atau pungli pada gelaran seleksi wasit nasional bersama JFA yang banyak diisukan. Menurut Kepala Bagian Humas Polri Kombes Nurul Azizah, kasus ini saat ini sedang ditangani Satgas Anti Mafia Bola dan Erick Thohir diminta datang sebagai saksi untuk memberikan laporannya. Tapi di pemanggilan pertama, Erick Thohir tak datang, hanya diwakili oleh Arya Sinulinga dengan alasan Erick Thohir sedang berada di Bali pada saat pemanggilan tersebut. Erick Thohir sendiri mengaku tak akan mempersulit tugas Satgas Anti Mafia Bola dan mengaku siap bekerja sama. Dirinya pun memohon maaf atas ketidakhadirannya dalam pemanggilan dan berjanji akan datang saat pemanggilan kedua. Masalah wasit ini, Erick Thohir mengaku dirinya masih menunggu perwakilan dari Jepang yang akan ditunjuk sebagai wakil ketua komite wasit. Nah, wakil ketua komite wasit lo ya, bukan wasit dari Jepang. Jadi ya mungkin saja ini artinya nggak akan ada tuh wasit dari Jepang, cuma wakil komite wasit itu dari Jepang. Menurut Eto saat ini komite wasit memang belum terbentuk dan para anggotanya pun belum lengkap. Kemarin saya bilang komite wasit itu saya pimpin, tapi saya nggak bilang kalau komite wasit ini sudah dibentuk atau belum. Saya masih tunggu perwakilan dari Jepang yang akan menjadi wakil ketua komite wasit atau wakil saya. Baru kita bentuk susunannya, biar nanti tugasnya beliau ini membantu saya memantau para wasit, ujar Erick Thohir yang kami kutip dari bolanas.com. Gimana guys tanggapannya nih soal ini? Ini Eto cuma ngeles lantaran gak mau disalahkan atau apa? Padahal inget dong, dia tuh pernah bilang gini loh, orang salah biasanya banyak alasan. Nah lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda, tentunya dengan berita-berita seputar Liga Indonesia. Oke, ini ada kabar katanya sih bursa transfer ini diperpanjang masa penutupannya. Yang awalnya tanggal 20 Juli 2023, katanya sih diperpanjang menjadi 30 Juli 2023. Ini katanya sih ada permintaan dari sebuah klub atau beberapa klub gitu ya. Nanti kita akan bahas sama-sama, benarkah ini semua? Dan juga kita akan hadirkan beberapa berita lain, diantaranya ya yang masih menunggu siapa sih pelatih baru Persib dan siapa sih pengganti pemain asing Persib yang hilang. Ya, kita juga akan bahas soal Liga 2 juga sih. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Riasport selengkapnya. Nah ini yang kami bilang nih, orang baik itu bukan orang yang nggak pernah lakukan kesalahan, tapi orang baik itu orang yang mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Ini terkait kerusuhan di Kediri. Buntut kerusuhan ini meskipun katanya ada aliansi atau dibentuk aliansi supporter Jawa Timur, tapi rupanya kejadian ini nggak diterima oleh oknum supporter Arema FC. Salah satu akun fanbase Arema FC bernama aremakultur.id justru memposting ajakan untuk membasmi semua atribut Persik di Malang alias ajakan keributan. Apa yang dilakukan oleh fanbase ini menurut kami ini lucu. Kan emang salah, kan ada larangan supporter nggak boleh away, kok nekat away? Kami pun tidak membenarkan aksi para Persikmania lo ya. Persikmania pun salah. Harusnya jangan pakai kekerasan, tegur aja, usir aja, nggak perlu ada pengeroyokan. Tapi akun fanbase ini pun nggak bener. Harusnya ya introspeksi diri. Wong salah kok ra gelem ngaku salah. Opo jenenge kui suka teki, mesti mutung lan ngambek nek disebut kaya ngono kui. Yora. Intinya menurut kami gini ya, di sini tuh Aremania memang salah karena udah melanggar aturan nggak boleh away ya, apalagi nyusup seperti itu. Persikmania pun salah sebab pakai kekerasan, ya itu menurut kami sih. Nah, kalian masih ingat dong aksi demo di kantor Arema yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan Arek Malang yang berbaju hitam?
Tapi Arema katanya nggak terima nih dan melaporkan perusahaan ini pada kepolisian. Nah, kemarin sidang ini tuh digelar di Pengadilan Malang. Komisaris Arema Tatang Dwi Abrianto tak mengakui para pendemo itu adalah Aremania. Saya nggak tahu kalau mereka itu Aremania, tapi yang saya tahu mereka itu Arek Malang Bersatu, ujar Tatang. Jadi di sini jelas ya, yang disebut Aremania itu saat ini adalah cuma anak buahnya Sumpil saja ya. Hi. Aduh, dan terjadi lagi. Kami tuh kadang nggak habis pikir sama orang-orang yang sukanya ngehujat dengan kata-kata kotor, apalagi bawa-bawa nama keluarga, bahkan bawa-bawa nama ibu. Ibu itu orang yang sangat mulia. Kita dilahirkan dari rahim ibu. Kok ada sih orang yang ngehujat bawa-bawa nama ibu? Astagfirullah, ini orang hatinya udah ditutup kali ya. Ini dialami oleh pemain Persebaya Brilian Aldama. Sebenarnya kejadian ini tuh udah beberapa hari yang lalu saat Brilian ini gagal cetak gol saat Persebaya lawan PSIS. Tapi hujatan ini masih dialami oleh Brilian. Bahkan akun ofisial Persebaya pun memposting orang yang menghujat Brilian. Coba deh baca komentar orang ini. Tapi ntar dulu, masih pantaskah nih orang disebut orang atau manusia? Orang kalau nggak ngehargai ibu, apa masih pantas disebut orang? Kami nggak tahu lagi harus menyalahkan siapa. Mau nyalahin pendidikan, kami yang dibully. Mau nyalahin pemerintah yang nggak tegas hukum para pelaku bully ini, ya juga serba salah. Ya, kami cuma bisa mengingatkan pada para Rio Sport lovers agar jangan seperti oknum-oknum seperti ini. Kami, para pelaku sepak bola ini nggak masalah kalau kami dihujat, kalau kami dihina, kalau kami dibully. Tapi jangan bawa-bawa keluarga. Mereka nggak ada sangkut pautnya. Kami mah udah biasa dihujat karena ini resiko pekerjaan kami. Cuma satu yang kami tanyakan, seandainya ada di antara kalian yang dihujat terus bawa-bawa nama keluarga kalian, apa yang kalian rasakan? Marah nggak? Kalau nggak marah, fix Anda bukan manusia, alias iblis menyerupai manusia. Akhir-akhir ini kok kami punya pikiran kayak gini ya soal Persib nih ya. Selama ini kan banyak banget nih yang nyalahin manajemen Persib ya soal tiket, apalagi saat Luis Millanya mundur. Sebenarnya emang benar nggak sih ini salahnya manajemen Persib? Maaf ya, kami nggak mau memperkeruh suasana. Ntar dianggapnya kami ini mencela-mencele. Bentar-bentar belain Bobotoh, sekarang belain manajemen. Ya kami nggak mau dibilang kayak gitu ya. Cuma ini tuh cuma apa ya? Asumsi dan pemikiran kami aja deh. Jadi gini ya, ini asumsi lo ya, ingat ini asumsi lo ya. Secara logika gini deh, seorang pelatih kalau mau mundur ya, otomatis itu kan harusnya dari sebelum liga dong. Ya emang alasannya keluarganya sakit, dan emang betul ibunya Luis Milla ini sakit dan anaknya ini cedera. Tapi benar juga yang dikatakan Umum Mutar, kalau cuma keluarganya sakit atau ibunya sakit, kenapa harus mundur tiba-tiba? Kan bisa cuti selama 2 bulan, bener dong? Tapi Luis Milla ini ngakunya keluarganya ini nggak mau Luis Milla ini balik lagi ke Indonesia. Lah, kan aneh dengan kayak gitu alasannya. Sementara Persib udah mendatangkan pemain dan ofisial yang diminta oleh Luis Milla seperti Bang Bes, Putu, Rian. Apa ada pemain lain yang diminta Luis Milla tapi nggak dipenuhi manajemen, terus Luis Millanya ini ngambek gitu? Lalu keanehan yang kedua ini baru kami dapat ya, ada isu Luis Milla ini nggak pengen cepet-cepet latihan sebab katanya sih karena manajemen ini lelet atur kontrak pemain. Tapi berita yang kami dapat dari pihak manajemen, justru Luis Milla sendiri yang minta jangan cepet-cepet atur kontrak pemain sebab mau diseleksi lagi. Lalu pihak manajemen pun meminta Luis Milla ini agar cepat pulang ke Indonesia dengan alasan agar lebih cepat gelar latihan supaya latihannya nggak mepet. Tapi Luis Milla malah mampir dulu ke Bali selama 2 minggu. Sedangkan latihannya malah dibikin mepet. Nah ini pun ada kaitannya dulu ya. Dulu waktu Luis Milla pertama datang ke Persib, Luis Milla pernah bilang untuk menyiapkan sebuah tim itu tidak cukup 1-2 bulan, minimal 3 bulan. Tapi kok di awal liga ini dia bilang latihan 6 pekan kami rasa sudah cukup. Aneh nggak?
Dan yang terbaru ada polemik lagi. Indo Padel, sebuah tempat latihan tenis di Bali, memposting ucapan terima kasih pada Luis Milla dengan mengucapkan kata-kata dengan kata-kata Spanyol yang kalau diartikan, terima kasih Luis Milla atas kemurahan hati Anda dan cinta Anda kepada Indo Padel. Kami akan bermain tenis di Madrid dengan Anda. Anda memiliki rumah dan klub Anda di Bali. Terima kasih untuk semuanya. Ya, mungkin maksudnya Indo Padel ini tuh mengucapkan terima kasih sama Luis Milla yang udah menjadi member Indo Padel. Katanya Luis Milla ini nggak balik lagi ke Indonesia. Tapi ada yang bilang ini tuh kode jika Luis Milla ini akan stay di Bali. Kami no comment kalau soal itu ya. Ya, kita lihat nanti aja lah. Semoga aja ini cuma asumsi ya. Tapi kalau benar Luis Milla dan pasukannya ini jadi melatih Bali United, berarti fix. Benar berarti memang bukan manajemen Persib yang melepas Luis Milla, tapi memang Luis Millanya sendiri yang melepas Persib di tengah jalan. Ada apa ya? Maaf, kami nggak mikir jelek loh soal Luis Milla. Ini cuma asumsi saja. Soal kebenarannya ya kita lihat nanti. Intinya apa? Ya udahlah, para bobotoh move on deh dari Luis Milla. Lalu soal pelatih baru. Nah, ini info yang kami dapat, info A1. Info A1 ini artinya kalau kalian tahu adalah info dari orang yang terpercaya di Persib, petinggi Persib, yang mengatakan Persib sudah mendapatkan pelatih baru. 99% siap tanda tangan kontrak di Persib. Tapi satu hal yang pasti itu bukan Pak Hang Seo sih katanya loh ya. Kenapa bukan Pak Hang Seo? Katanya sih harga Pak Hang Seo ini kemahalan. Harganya ini 3 kali lebih mahal dibanding Luis Milla. Jadi gajinya Pak Hang Seo itu ini sekitar 6-8 miliar per bulan. Gila, gede amat ya gajinya. Info yang kami dapat, pelatih ini tuh berasal dari Eropa. Dia akan datang bersama satu pemain asing buat menggantikan Tyrone Del Pino juga. Nah, silahkan tebak sendiri aja, kami nggak mau bilang dulu. Ntar kalau salah kami dihujat lagi. Tunggu yang pasti-pasti aja ya. Udah cukup ya soal Persib dan pelatih dan pemainnya. Silahkan kalau mau ngoceh apa saja sama kami ya silahkan aja. Tapi kami punya kode etik, kami nggak mau dibilang sotoy lagi. Meskipun kami sudah tahu siapa orangnya, tapi jika kami diminta tak beberkan dulu ya kami harus patuhi. Intinya ya Persib udah dapat pelatih dan pemain baru, tinggal diumumkan dalam waktu dekat ini saja. Dari Bali United, setelah kabarnya Persib batal merekrut Pak Hang Seo sebab harganya kemahalan, para Semeton Dewata justru meminta atau mendesak manajemen Bali United untuk segera mencopot Teko. Kalau tidak Luis Milla, maka para Semeton Dewata meminta Bali United melirik atau memakai jasa Pak Hang Seo. Sebab menurut Semeton Dewata, Teko sudah tak layak di Bali United. Terbukti saat Teko tak dampingi tim Bali United justru menang 2-1 atas Madura United. Seperti yang ditulis akun kabar Bali United FC, PHS dianggap cocok untuk merubah gaya main Bali United yang selama ini dianggap guling-guling. Tapi rupanya hal ini langsung dibantah oleh Stefano Cugura. Menurut Teko dirinya tak akan kemana-mana, dirinya akan selamanya di Bali United. Tapi emang kelihatan sih saat lawan Madura United, Bali United ini nggak terlalu guling-guling. Berarti benar dong, guling-guling ini tuh memang disengaja. Ada instruksi dari Teko. Bursa transfer Liga 1 katanya sih diperpanjang sampai 30 Juli 2023. Tapi di situs PT LIB belum ada pernyataan resmi tuh. Tapi tanda-tanda ini tuh udah terlihat. Dan dari mulai Persija yang katanya baru akan umumkan perekrutan asing barunya itu nanti sebelum lawan Persebaya, yang artinya pas tanggal 30 Juli 2023. Meskipun kabarnya Persija udah dapatkan 2 pemain asing baru, tapi hingga saat ini belum kelihatan tuh batang hidungnya. Menurut Wakil Presiden Persija Ganesha Putra, Persija berusaha agar sebelum melawan Persebaya semua pemain asing Persija ini sudah lengkap. Nah, gimana nih? Kalau Persija aja umumkan pemain asing barunya tanggal 30 Juli, apakah ini artinya bursa transfer fix diperpanjang? Dan siapa yang minta? Apakah cuma Persija yang minta nih? Tapi emang sih masih banyak tim-tim yang belum lengkap skuad asingnya. Tapi ya kita lihat nanti deh. Dari Liga 2, aduh ini gimana ya, baru aja tim Liga 2 ini seneng nih dengan regulasi 2 pemain asing. Diprotes sama APPI yang bilang dan minta regulasi ini tuh ditinjau kembali. Alasannya sih ini akan mematikan talenta lokal nih.
APPI resmi mengirim surat kembali sama PSSI buat batalkan regulasi ini. Katanya sih ini permintaan para pemain. Di satu sisi kami setuju aja sih dengan usulan APPI ini, tapi di sisi lain pun jika kami nih berada di posisi klub, kami juga butuh pemain asing. Buat apa ya? Buat meningkatkan performa tim. Ya kembali kami bilang ini cuma pendapat lo ya. Kalau masalah persaingan dengan pemain asing sih kami pikir ini wajar ya. Di belahan dunia manapun sama. Toh klub juga akan pakai pemain lokal itu kalau pemain lokal itu kualitasnya bagus. Kan logikanya gini deh, oke lah nggak pakai pemain asing, tapi klub itu kalahan mulu. Artinya nggak dapat duit dong. Tapi emang sih kalaupun pakai pemain asing, tapi kalau kalahan juga, ini juga sama, jebloknya malah double. Ada serba salah di Wakanda mah. Gimana nih menurut kalian soal ini? Setuju apa enggak Liga 2 pakai pemain asing? Makanya Mimin belum mau update dulu Liga 2, soalnya takut regulasinya diubah lagi. Oke, mungkin itu saja dulu ya pembahasan singkat kita di edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.